selalu dibilang kayak udahlah mending ibu itu meninggal aja karena di rumah juga udah capek gitu, gak ada yang bantuin. Karena di rumah juga gak punya teman untuk cerita. Pas kecil ya Bu, bayangin aku masih SD SMP lah, sama orang tua aku tuh bukan dicekoki ya, cuman selalu dibilang kayak udahlah mending ibu itu meninggal aja karena di rumah juga udah capek gitu, gak ada yang bantuin. Karena di rumah juga gak punya teman untuk cerita, karena di rumah juga cuma sendirian gitu, udah aku meninggal aja. Sehingga itu tuh membawa trauma saya sampai besar gitu. Terngiang-ngiang ya? Ya, jadi kayak misalnya ibu saya juga gak sanggup gitu dia, apalagi saya yang kehilangan peran ibu gitu. Kira-kira gimana ya Bu ya? Ayah ada sebetulnya? Ada. Jadi kalau begitu ibunya Teteh merasa ayah tidak membantu, tidak berperan ya? Betul. Oke, dan ibu putus asa kali ya menengok. Iya, Udah aku putus mati asa. aja, aku mati Iya. aja. Dan Teteh yang anak ini masih kecil mendengar kata-kata itu kayaknya cukup mencuci otak ya. Pertama, tadi alhamdulillah Teteh udah jawab. Jadi memang Bapak kurang berperan ya. Bapak kurang berperan, jadi ibu ngerasa lelah sendiri gitu kan. Entahlah ya, apakah ibu juga mungkin dari pengalaman hidup masa kecilnya juga ada masalah di orang tuanya, sehingga berhadapan dengan rumah tangga yang suami kurang berperan menjadi sangat lelah dan akhirnya lepas kontrol, mengatakan semua aral gitu ya kan, mati aja itu kan udah gitu kan. Dan itu didengar oleh seorang anak ya, tentu saja menjadi melukai anak, karena mungkin ada kata-kata di rumah juga nggak ada yang bantuin sendiri kan. Mungkin kita juga bilang aku nggak ngebantuin ya, oh aku ngerepotin ya, aku yang membuat ibuku makin menderita segala macam gitu kan. Cukup berat ya Teh ya traumanya ya. Kayaknya kurang adil kalau saya cuma mengatakan pahami ibumu yang punya luka itu gitu kan, maafkan ibumu, karena kan Teteh jadi kecewa juga ya dengan ibunya masih ada nggak sekarang? Udah nggak ada Bu. Oh, waktu Teteh umur berapa ibunya meninggal? SMP. Iya. Ya Allah. Kan tadi ayah ibunya mengatakan bahwa nggak ada yang bantuin, jadi ayah tidak berperan. Nah, ketika ibu meninggal, terus ayah jadi berperan tidak? Sebenarnya enggak sih, karena ayah saya itu tipe orang yang cuek gitu Bu. Dan Teteh cukup paham nggak apa memang ayahmu adalah seorang laki-laki yang kurang mendapatkan pengembangan dari keluarganya, atau memang keluarga ayah juga punya cerita yang kurang bagus gitu? Mungkin ya Bu ya, mungkin ayah saya itu dulu dididiknya dengan keras. Antara dengan terlalu keras atau terlalu manja Bu, saya juga soalnya kurang itu gitu. Nah, jadi ketika ditinggal mama, tinggal istrinya gitu kan, di situ peran apa yang dia mainkan? Apakah kemudian menjadi single pap yang cukup bisa menghandle anaknya, atau lebih dibiarin anak menemukan sendiri gitu? Sampai saat ini tuh single parent ya Bu ya. Dan kalau misalnya dibiarin ya ayah saya hanya kerja aja gitu Bu. Jadi semua urusan rumah, semua apapun saya itu yang ngurus gitu. Oh, jadi yang difahami oleh ayahmu mungkin cuman bahwa saya harus menafkahi ya, memberi biaya. Tapi lupa bahwa anak bukan cuma butuh uang, bahwa anak juga butuh figur ayah, butuh dituntut, ya, apalagi tentang agama dan sebagainya gitu ya. Ada pelajaran juga harus ditemani. Jadi kalau begitu Teteh kan manusia ya, manusiawi butuh loh Teh. Itu siapa yang agak menggantikan peran ibu walaupun itu menemani Teteh lagi? Saya punya kakak, tapi saat ibu saya kuliah, saat ibu saya meninggal, kakak saya lagi kuliah kan, jadi jarang pulang ke rumah. Oh, jaraknya cukup jauh ya. Jadi bener-bener Teh sendiri ya, tanpa itu. Ya Teh, ini luka sangat berat. Nanti Bismillah akan saya bantu ya. Karena kalau saya bilang Teh harus sabar, Teh itu paling Teteh susah lah untuk itu gitu kan ya. Jadi nanti ada sesi yang saya keluarkan dulu emosinya, bayangkan semua kejadian-kejadiannya ya. Jadi saya gali ceritanya, live reviewnya gitu ya, seluruh kehidupannya, kemudian ditemukan kejadian-kejadian tadi, misalnya ibu meninggal, kakak lagi kuliah, berarti benar-benar sendiri karena ayah hanya memberikan pembiayaan, tidak memberikan kasih sayang dan apa-apa gitu kan. Nanti kita lakukan dengan pejamkan mata, emosional imagery, kita keluarkan dengan energi psychology-nya, dan kemudian kita berpasrah. Bismillah, semoga semua pengalaman hidup Teteh yang banyak lukanya ini Allah izinkan keluar dalam bayangan. Teteh dan saya akan bantu untuk yuk selesaikan dengan Teteh, mau gimana, mau marah, mau apa, pokoknya mengatakan apapun yang saat itu sebetulnya ingin Teteh lakukan ya. Kekecewaan-kekecewaan itu Bismillah satu persatu kita releasing dan finishing. Semoga selesai semuanya, dan insya Allah ketika emosi sudah
rilis, sudah tenang, berpikir juga menjadi tenang, sikap menjadi lebih tenang, lebih apalagi dengan kepasrahan, artinya benar-benar insya Allah menuju Allah ya. Setelah itu bismillah, hidup teteh tidak menjadi terlalu berat lagi gitu ya, karena sudah dilepas tuh beban-bebannya, sudah dilepas bebannya. Kalau mobil mah digas terus untuk kenceng, untuk berprestasi, tapi rem tangan nggak dilepas. Nah, melepas ini semua sama seperti dengan melepas rem tangan, lepas semuanya, sehingga kadang-kadang kan kalau udah dilepas rem tangan, kadang mobil juga bisa maju tanpa digas. Menjadi individu yang prestasinya ya dalam hidupnya bisa menjalan dengan baik, dengan optimal, bahkan dengan maksimal gitu kan. Dan bismillah di jalannya Allah. Bismillah kita upayakan ya teh ya. Nanti sesi ini kita sampai di sini dulu ya. Nanti saya tidak ingin memberikan saran karena takut saran saya jadi membebani teteh. Mendingan nanti di sesi berikutnya kita terapi dep. Nggak apa-apa, nangis boleh kok. Nangis aja. Nangis aja. Karena Allah juga bilang, Rasul juga bilang kan, menangis itu adalah membasuh luka-lukamu. Nggak apa-apa, nangis aja di sini. Nanti di sana juga di rumah boleh nangis, habis sholat nangis, ceritakan semua sama Allah sampai kebayang semuanya, dan jujur sama Allah, karena kita harus berpihak pada diri sendiri. Jangan nggak enak-enak sama orang, jangan. Emang peduli apa orang lain, bantu apa orang lain pada kita? Kita harus berpihak pada diri kita sendiri dulu. Saat ini ayahnya masih ada? Ada. Karena saya khawatir nih, sudah tidak ada ibu, dan kemudian dengan ayah yang seperti ini, dan teteh ada luka sebetulnya, khawatirnya teteh kehilangan jatah pahala berbakti pada orang tua yang masih ada. Karena teteh terluka, agak berat kan mau berbakti, dan papa juga gitu. Nah, kalau sudah habis emosinya, bismillah, teteh yakin semua dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teteh habis emosi negatifnya, teteh plong, dan teteh bisa berbakti sama orang tua, sama ayah yang masih ada. Benar-benar lillah karena Allah. Bahwa ayahnya berubah tidak berubah, ayah nerima tidak nerima, bukan urusan kita. Itu urusan ayah. Ya, oke?